Selamat datang kembali di tutorial Kuasi bersama saya Saskan Harmanula. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel, kemudian menyisipkan gambar, kemudian membuat daftar isi dan daftar pustaka dengan LaTeX. Kita mulai saja ya. Selanjutnya bagaimana membuat tabel di dalam LaTeX. Nah, kita langsung praktekkan saja. Pada dasarnya untuk membuat tabel itu kita hanya perlu bikin tabular gitu ya. Nah, ini tabular. Nah, ini konsepnya sama dengan pembuatan matriks tadi atau yang array tadi ya. Jadi bagian ini kita ini untuk menentukan jumlah kolomnya, yang bawah ini menentukan jumlah barisnya. Misalnya kita mau bikin seperti ini ya. Misalnya yang baris ke-1 itu rata kiri, baris kedua kolom pertama itu rata kiri, kolom kedua itu rata kanan, misalnya kolom ketiga itu rata tengah misalnya ya. Nah, sebelum kita menulis ini, misalnya kita gambar dulu di atasnya itu garis, kemudian kepala dari tabelnya isinya apa, misalnya judulnya yang pertama itu misalnya nama misalnya. Terus yang kedua, ingat kalau untuk pindah ke kolom berikutnya perlu tanda dan, misalnya nomor punggung gitu ya. Contohkan main bola, kemudian ini misalnya posisi seperti itu ya. Terus kita pindah baris dan tutup lagi dengan garis, itu kita isi nama yang pertama, misalnya nama yang pertama nomor punggungnya berapa itu, kemudian pindah lagi posisinya kiper ya. Isi nomor 2, misalnya striker. Kalau udah pindah terus tutup, misalnya ini udah terakhir lagi ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ya, dia seri ini di rata kiri, ini di rata kanan, ini di rata tengah gitu ya. Tapi mungkin ini kok kiri kanannya nggak ada garis. Nah, itu tinggal garis vertikal itu diaturnya di sini ya. Mau sebelum kolom pertama kita ada garis, terus di pojok juga ada garis misalnya. Nah, kita tinggal perlu seperti ini. Misalnya ada garis akhirnya ya. Kemudian misalnya di namanya saja ada tambahin. Atau pengen semuanya, atau di sini juga ada garis horizontal, kita tambahin H-line gitu ya. Double juga bisa, ini ada jenis tabel tertentu, atas bawahnya garis 2 gitu ya. Nah, bebas-bebas aja gimana bahwa garis horizontal itu H-line, garis vertikal itu diaturnya di sini. Nah, lalu apa bedanya dengan tabel? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini tuh hanya pembuatan tabelnya saja, tapi bila kita ingin menambahkan caption, menambahkan label, kita perlu masukkan tabular ini ke dalam tabel ya, bikin tabel. Nah, ini kita copy dulu, bikin ya, kita masukin ke tabel ini ya. Ini tiba-tiba udah langsung ada contoh seperti ini. Kita hapus dulu aja, kita masukkan yang tadi gitu ya, ini tabular tadi. Nah, di atasnya ini ya, di sini tiba-tiba dia ada
bagian ini checklist ini mengatur posisi dari tabel kita gitu ya. Nah, waktu ditampilkan di mana di naskah, apakah mau di atas jadi di atas halaman gitu, atau dikte dari top ya, atau di bawah, atau harus di situ di posisi di mana kita menuliskan skrip ini ya. Misalnya ada 2 alinea, terus di tengahnya itu ada tabel, nah harus di antara 2 alinea itu ya, itu kita pakai here H. Nah kalau misalnya ingin sedikit memaksa, kita pakai tanda seru ya. Itu bisa P, bisa B, bisa H, atau kita memberikan opsi lebih kepada sistem dengan boleh T, boleh B, boleh ke H gitu ya. Maksudnya itu bebas-bebas aja. Nah di sini misalnya kita contohkan di T ya. Kemudian setelah itu kita pastikan dia di tengah. Nah itu kita gunakan centering, dan kemudian biasanya kalau tabel captionnya itu di atas. Jadi sebelum tabular kita tulis caption, misalnya tabel ya. Nah, kalau kita compile, oke, kita lihat dia ada di atas. Nah, kenapa dia ada di page kedua gitu ya, nggak di page pertama? Karena di page pertama nggak mungkin dia naruh di atas karena udah ada judul. Jadi dia untuk tetap nurut bahwa kita menyuruhnya ada di atas, ya akhirnya dia pindah ke baris berikutnya. Kalau kita bilang B itu terusnya dia bisa masuk ke paragraf 1 gitu ya, atau H juga boleh. Itu ada tepat. Nah, kalau H di mana kita menuliskan skrip. Nah, dia ini kan ada di bawah latar belakang. Ya udah, dia di situ. Ya. Kita lihat ini tabel 1, ini contoh tabel, gitu ya. Terbesar. Ini contoh tabel. Nah, tapi di sini masih table ya. Ini kita bisa gimana kalau ingin tulisannya tabel biasa. Nah, kita bisa di preamble-nya kita tulis ini comment ya, tabel name misalnya, nanti dengan tabel. Misalnya kita aja, nah dia jadi tabel ya. Misalnya kita ini harus bold gitu. Nah seperti itu ya, itu diatur-atur aja dengan ini comment tabel. Nah terus kita bisa menggunakan label. Nah ini label di bawah tabularnya gitu ya. Label misalnya ini kita TBL untuk label seperti itu, label pemain, dan kita labeli seperti itu. Jadi kita buat yang bisa ya, label. Nah ini kita tinggal ambil aja dengan ref tadi ya, ref ini mana, oh ini tabel file. Nah itu dia seperti yang bisa kita lihat pada tabel 1. Paham ya? Jadi penggunaan label dan caption ini hanya bisa kita lakukan ketika kita menambahkan tabel, tidak sekedar tabular. Tabular hanya digunakan hanya untuk membuat tabelnya saja, gitu ya. Oke, kemudian mungkin kita lanjut ke bagaimana melakukan merge cell untuk kasus pembuatan tabel di teks ini ya. Mungkin kita pakai ini saja dulu, ini ya.
tabelnya sama di sini. Nah, kita misalnya ingin melakukan merging di ini, di dua sel ini ya, nomor punggung dan posisi misalnya kita ganti menjadi atribut aja ya. Bagaimana caranya? Nah, untuk penggabungan sel secara horizontal kita tinggal menggunakan perintah multi-row ya. Multi-row. Jadi di sini bagian mana tadi yang multi-row? Nah, ini ya. Nah, di sini kita tulis multi-row slash di ini multi-column. Multi-column benar. Multi-column ya. Mau kita gabungkan. Nah, berapa jumlah kolom yang digabungkan? Tadi ada 2 ya, nomor punggung dan posisi. Berarti di sini kita tulis 2. Nah, selanjutnya alignment barunya. Jadi setelah digabungkan itu kita pengen dia rata seperti apa? Misalnya kita tulis kata tengah ya. Terus apa isinya? Isinya tadi kita pengen atribut ya. Nah, setelah kita compile, nah dia tergabung ya, dia menjadi gabung. Tapi kok ininya kosong gitu ya. Ingat, kita kan tadi yang kita lakukan itu kita ingin menggabungkan bagian ini ya. R tegak, C tegak. Nah, diganti dengan C ya, jelas ya. Ini kan jadi tegak L tegak C gitu ya. Kalau kita langsung belok ke sini, otomatis kita perlu tegak juga di sini di bagian ujungnya supaya menutup bagian yang di sini. Jadi hati-hati dengan formatnya juga di sini ya. Nah, sekarang udah ketutup. Nah, lalu bagaimana misalnya kita ingin agar bisa melakukan merging gitu ya, merging di baris. Kalau tadi kan kolomnya. Nah, untuk baris kita tidak bisa pakai langsung multi-row. Kita perlu paketnya namanya ya multi-row ya, tapi kita tambahkan dulu di sini use package hero ya. Setelah kita tambahkan, baru kita misalnya ingin menggabungkan Gianluigi Buffon gitu ya dengan Shevchenko ini menjadi kata pemain misalnya. Nah, di sini kita lihat, kita mulai dari yang Buffonnya ya. Buffonnya ini kita tulis di multi-row ini yang kita lakukan itu seperti ini. 3 juga. Yang pertama itu berapa jumlah baris yang mau di merge. Kedua ya. Tadi. Nah, kemudian lebarnya berapa. Nah, ini umumnya kita tinggal pakai ada bintang untuk otomatis gitu ya. Kemudian ini isian barunya atau kata barunya, misalnya pemain aja di sini ya. Nah, otomatis di baris kedua ini harus kosong ya. Nah, ini kita hilangkan. Oke, compile. Oke, seperti ini ya. Nah, menarik nih. Tadi kan pemain satu Gianluigi Buffon sama Andriy Shevchenko itu dipisahkan oleh garis horizontal, sehingga di sini masih ada garis horizontal ya. Nah, untuk bisa melakukan spesifikasi gitu, bagian mana aja yang diberi garis, kita jangan pakai horizontal line, tapi kita pakai C-line gitu ya. Nah, C-line-nya ini kita tentukan dari mana sampai kemana. Misalnya di sini ini kan kolom kedua sampai kolom ketiga saja, kolom ke-1 nggak boleh ada line. Jadi kita tulis 2 sampai 3 gitu. Nah, sekarang udah benar ya. Jadi garis kedua, kolom kedua dan ketiga yang ada garisnya bagian ini sudah di merge, bagian atribut sudah di merge. Begitu kira-kira untuk bagian tabel.
Berikutnya mengenai cara untuk menyisipkan gambar di teks. Selanjutnya kita ingin menambahkan gambar ya. Nah, untuk itu kita pertama harus memastikan bahwa gambarnya sudah ada dulu ya. Gambarnya sudah ada di file kita. Nah, ini kita perlu upload. Misalnya kita ambil gambar, misalnya gambar jam ya. Gambar misalnya kita ambil gambar Doraemon ini ya. Produk ini lah, ambil aja kemudian kita save, kemudian misalnya ini gratis, oke. Nah ini kita upload ya, Nah saya sarankan kita bikin dulu folder ini ya, folder gambar. Untuk apa? Supaya gambar-gambar yang kita akan pakai itu tersimpan di dalam satu folder yang rapi gitu. Setelah itu kita masuk ke gambar dan di sini ada upload. Kita masukkan ya yang tadi ya, file yang tadi, gratis tadi. Oke, sekarang kita cek. Nah, berarti sudah ada di dalam folder gambar kita. Nah, kita lagi biar agak besar ukurannya. Kemudian untuk dapat menampilkan gambar kita cukup tulis /include grafik yang ini ya. Nah, kurung yang pertama ini berkaitan dengan ukuran dari gambar yang akan kita selipkan gitu ya, sisipkan. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan acuannya lebar gitu ya. Jadi lebarnya itu selebar teks, namanya text width. Nah ini ya, artinya gitu, lebarnya sebesar text width gitu ya. Kemudian ini menunjukkan di mana kita meletakkan gambar tersebut. Di situ berarti /gambar, terus namanya apa tadi? Gratis ya, gratis.png. Nah, file. Nah, lihat ya, sudah ada ya. Nah, ukurannya ini lihat, dari ujung sini sampai ujung sini. Ingat kita tadi ada margin 2 cm ya. Nah, untuk di sini ini terlalu besar, kita bisa ganti di sini misalnya 0,5. Artinya 50% dari lebar ini ya. Lebar dari sini sampai ke sini. Ini kita recompile. Nah, misalnya seperti itu, lebih kecil. Jadi tinggal pengaturan ukurannya dari sini, gitu ya. Nah, lagi-lagi dengan mode ini saja kita tidak bisa menambahkan label dan caption. Jadi kita harus masukkan ini ke dalam begin figure, gitu ya, /begin. Sama kayak tadi ya, satu saja. Ada centering, sama kayak label tadi, tabel. Dan di sini juga kita bisa menentukan posisinya di mana, di atas kah, di bawah kah, atau di here. Tinggal kita atur di sini, kemudian misalnya kita ambil di bottom aja ya, tadi. Kemudian centering supaya dia ada di tengah. Nah, kemudian ini masukkan gambarnya. Nah, baru caption. Ingat kalau yang gambar itu captionnya di bawah, kalau tabel captionnya di atas. Di sini tulis ini gambar gratis gitu ya. File, nah ya, dia ada di bawah. Kemudian ini ada captionnya, tapi captionnya masih dalam tulisan figure. Kita bisa ganti lagi dengan cara yang sama, gitu ya. Sedikit.
Jadi ini kita ini ganti jadi figure name. Jadi gambar. Nah, jadi ya ada gambar situ. Nah, terus kita bisa menambahkan labelnya juga. Nah, ini di bawah caption kita bisa tulis label, misalnya gambar this gitu ya. Ini kodenya saja. Nanti kita bisa seperti yang kita lihat pada gambar, misalnya kita cari nih referensinya yang mana ya. Gratis. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar satu, benar ya? Nah, begitu kira-kira untuk menuliskan atau menyisipkan gambar. Selanjutnya kita belajar bagaimana membuat daftar isi dengan LaTeX. Ini caranya sangat simpel ya, kita langsung praktekkan saja. Jadi ketika tadi kita hapus dulu misalnya subsection, kita ulangi lagi. Ini harusnya section dulu kan ya. Sectionnya ada tadi pendahuluan. Ini section lagi. Gitu ya. Ini misalnya kita tambahin lagi subsection. Kita nah, seperti ini ya. Nah, untuk menambahkan atau membuat table of content atau daftar isi, ya tinggal tulis table of content ya. Itu nanti dia otomatis akan langsung dibuat sendiri dengan halaman yang dia tentukan sendiri ya. Sudah ada halamannya dengan untuk mengganti nama dari di sini tulisannya masih konten gitu. Jadi kita bisa mengubahnya dengan cara yang mirip dengan mengubah ini tadi ya. Ini kita tambahkan new di sini contents ini gitu ya. Jadi C file. Nah, di daftar isi ya. Nah, supaya dia terpisah dengan bab atau section ini, kita pisahkan dia dengan new tab, new page. Jadi habis table of content, table isi, terus daftar isi, kemudian new page. Pindah ya di halaman yang baru. Terakhir kita akan belajar mengenai daftar pustaka pada LaTeX. Ini hal yang menjadi kelebihan dari LaTeX, khususnya ketika kita menggunakan banyak pustaka ya. Oke, kita mulai saja. Dalam menulis daftar pustaka di LaTeX itu ada dua cara langsung dan dengan BibTeX. Nah, kalau cara langsung, kita tinggal menuliskan kode ini di bagian akhir dokumen ya, the bibliography, kemudian di sini ada angka 9. Angka 9 ini menyatakan digit nantinya ya. Jadi 9 jika kita tahu bahwa pustaka yang kita pakai itu
tidak lebih dari 10, jadi 1 sampai 9. Tapi ketika kita punya pustaka lebih dari 10 sampai dengan 99, kita bisa nulis 99 di bagian ini. Kemudian kita tulis pustaka-pustakanya dimulai dengan kode /bib item. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu dengan bib text. Nah, di sini kita hanya menggunakan 2 baris kode ini saja ya. Yang pertama tentang bibliografi style, ini tentang format yang akan kita pakai untuk menulis pustaka. Jadi kita tinggal tulis nama format, baik format bawaan dari LaTeX sendiri atau dari suatu jurnal ya, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian, maaf di sini ada sedikit typo. Ini tentang bibliografi. Jadi nama file bibtext yang akan kita load atau kita panggil untuk dibuat pustakanya ya. Jadi bibtext ini berisi daftar pustaka, metadata dari pustaka yang akan kita gunakan. Gitu ya. Kita langsung praktekkan saja ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir tentang daftar pustaka. Jadi untuk daftar pustaka sendiri kita mempunyai dua opsi. Ini kita biarkan seperti ini saja, mode langsung dan mode dengan bibtext. Nah, sekarang kita coba dengan mode langsung ya. Misalnya kita tulis di sini begin bibliografi ini, kita misalnya hanya di bawah 10 item ya. Nah, di sini kita perlu suatu label untuk referensi yang akan kita pakai. Misalnya kita coba search di sini tentang November di sini ya. Ini misalnya ada satu publikasi yang kita tulis. Ini nama orangnya kita copy, misalnya sini kita kasih label misalnya HK berapa nih, 1964 misalnya ya, HK 1964 misalnya, seperti itu, dimana isinya itu jadi kita isi dengan ini nama autornya dulu, kemudian tadi judulnya apa? Yes, di sini, tapi biasanya ini dalam miring ya, judul, kemudian jurnalnya, kemudian volumenya volume 136. Ini misalnya kita bold, kemudian B 864 dan 19 seperti itu ya. Nah, untuk ini bib item yang pertama ya. Teman-teman bisa menulis sebanyak mungkin bib item yang teman-teman punya gitu ya. Nah, di sini untuk memanggilnya kita bisa lakukan kayak gini. So, kita pakai lipsum aja ya. Lipsum dulu biar ada padat gitu. Kemudian kita ini dijelaskan oleh tahun ini untuk mensitasinya kita bisa
tuliskan di sini ya, size nama yang tadi KK 1964 gitu ya. Di sini karena kita lalu kita compile. Nah, langsung ya ada references, ada daftar pustaka yang langsung sesuai dengan format yang kita tulis manual ini tadi ya. Di sini juga langsung tersitasi di nomor 1. Kalau misalnya ada 2, kita anggap misalnya sama ya ini ya. Misalnya stay misalnya dilihat tulis 2 misalnya kita tulis stay 2 di sini kita misalnya memang ada 2 di sini tinggal tambahin koma ya, stay 2. Oke, file. Sekarang udah ada 2 dan di sini juga 1,2 otomatis ya. Nah, untuk ganti ininya dari references untuk fragment ya. Ini jadi daftar pustaka sudah, kemudian ini menjadi pustakanya. Nah, ini yang mode ini mode langsung, cara langsung, jadi kita menuliskan langsung di dalam main text kita, atau kita juga bisa menggunakan ini ya, deep text. Nah, caranya ini kita hapus dulu, terus kita kasih comment, kita hapus dulu, kemudian untuk dengan deep text itu kita hanya perlu 2, misalnya bibliografi style. Nah, di sini kita pakai misalnya arti, dan di bibliografinya kita tambahin misalnya ref.bib gitu ya, atau ref aja sama dia membaca. Ini untuk membaca ref.bib. Nah, otomatis kita perlu bikin ref.bib-nya dulu ya. Terus ini balik lagi ke sebelah kiri. Ini oke, kita tambahkan file, jadi new file, ini ref.bib gitu ya. Oh, mungkin ya, oke, nah, kemudian kita isi ref.bib-nya. Ini masih kosong. Caranya sangat mudah sekali ya. Ini kita pergi ke jurnalnya, bisa ada export citation. Ini tinggal copy, ada format bib text-nya. Jadi kita tinggal copy aja ini. Tanpa harus, memang ada beberapa yang harus diedit lagi ya. Itu paling karena supaya lebih pas aja gitu. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, ini ya. Kita copy. Nah, terus di sini ini tuh label yang tadi. Nah, ini kita ganti tadi apa? K 1904 gitu ya. Terus 9. Nah, dengan cara yang sama misalnya kita tadi ini misalnya apa tadi? Ini dari Albert Einstein gitu ya. Ini ya. Oke, refnya sudah, main text-nya sudah, kita compile. Nah, hasilnya sama ya. Misalnya kita juga memperoleh hasil yang sama, tapi bedanya kita sekarang menyiapkannya di dalam bib text. Seperti itu.
Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui komen atau bisa mengirim email langsung ke email saya di sasf001@lipi.go.id. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.